Baik. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam tema bahasan kita pada kesempatan ini dengan bahasan ya kriteria pasangan hidup ya secara kesehatan atau dan juga secara fisik. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa begitu penting saudara memahami dan mengerti dan juga memiliki kriteria apa saja yang perlu saudara pahami, yang perlu saudara lakukan dan miliki untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan, yaitu secara kesehatan dan fisik. Mengapa ini penting? Karena ada banyak orang tanpa mempertimbangkan, tanpa melihat, tanpa menyeleksi calon pasangan hidup dari unsur kesehatan dan fisik. Apa yang terjadi? Terus, padahal baru jadian kemarin lusa. Bahkan ada yang sampai mereka sampai pada pernikahan. Tapi tidak sampai 1 tahun usia pernikahan mereka cerai. Karena kenapa? Karena mulai memikirkan, loh, rupanya pasanganku begitu jeleknya. Pasanganku penuh sakit penyakit. Dan ini saya sudah hadapi saudara dalam melayani pasangan-pasangan muda dan bahkan pasangan-pasangan tua selama kurang lebih 23 tahun. Maka supaya pengalaman buruk yang pernah dialami oleh orang lain itu tidak perlu terjadi dalam diri saudara. Tidak perlu terjadi dalam rumah tangga saudara di kemudian hari. Maka saudara perlu tahu pentingnya memiliki kriteria pasangan hidup secara kesehatan dan juga secara fisik. Apa saja kriteria-kriteria secara kesehatan dan fisik untuk mendapatkan pasangan hidup yang sehat secara jasmani dan juga secara fisik? Yang pertama, pastikan saudara sendiri atau orang yang saudara doakan sama Tuhan, kiranya orang itu tidak mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang. Mengapa? Karena menurut data Badan Narkotika Nasional tentang kasus tindak pidana narkoba meningkat pada 5 tahun terakhir ini sekitar 3,617 ribu pada tahun 2001 dan naik begitu luar biasa di tahun 2006 menjadi 17.335. Peningkatan itu sekitar 34,4% per tahun atau sama dengan terdapat 20 kasus per hari. Perhatikan ya, 20 kasus per hari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para muda-mudi, termasuk muda-mudi Kristen. Dan ini luar biasa. Saudara tahu jumlah kematian yang diakibatkan karena kecanduan dalam mempergunakan obat-obatan terlarang berkisar 16.000 orang. Dan yang meninggal per tahun. Atau sama dengan 41 orang meninggal per hari. Coba saudara berani itu. Dalam satu hari 41 orang meninggal. Termasuk hari ini. Dari pagi sampai sore ini. Ada 41 orang meninggal. Karena kenapa? Mengkonsumsi narkoba. Kalau dalam jam, hitungan jam, ada 2 orang meninggal setiap jam karena menyalahgunakan narkoba. Bayangin saudara kalau saudara mengkonsumsi narkoba, maka potensi saudara untuk mengalami kematian muda sangat besar. Apalagi kalau saudara tidak punya kriteria, tidak punya standar, dan juga tidak tahu bahwa pacar yang kelak akan menjadi suami dan istrimu juga adalah pengkonsumsi dan pengedar narkoba. Baru jadian 1 hari, besoknya sudah langsung mati. Dan saudara bisa terseret-seret karena dianggap saudara teman dekatnya kan?
maka saudara bisa dicurigai. Jangan-jangan saudara yang bunuh dia. Padahal karena dia mengkonsumsi narkoba. Ya, coba saudara bayangkan kalau saudara sudah menikah jenis pria atau wanita yang sudah mengkonsumsi narkoba seperti ini. Baru 1 hari usia pernikahan saudara. Tiba-tiba saja pasangan saudara sudah mati, meninggal. Enak gak jadi janda dalam hitungan 1 hari? Enak gak jadi duda dalam hitungan 1 hari? Enak gak itu kira-kira? Nah ini saudara pikirkan. Maka inilah alasannya. Saudara harus terbebas. Dan juga saudara harus punya kriteria. Minta sama Tuhan. Tuhan, berikan saya pasangan hidup. Yang sama sekali orangnya tidak pernah mengkonsumsi narkoba. Apalagi juga mengedarkan narkoba. Karena potensi dia meninggal itu sangat luar biasa. Sangat besar persentase orang itu meninggal. Dan termasuk saudara kalau saudara mengkonsumsi narkoba. Ingat, 41 orang meninggal per hari. Hanya karena menyalahgunakan narkoba. Dalam hitungan jam. Ya, 2 orang meninggal setiap jam. Coba saudara bayangkan saja. Kita akan ibadah dari jam 5 sampai nanti jam 7 kira-kira kan. Berarti 2 jam. Udah pada banyak orang meninggal karena narkoba. Mungkin juga tetangga kosan saudara. Dan lain sebagainya. Nah, saudara, efek samping penggunaan narkoba sangat banyak. Apa saja? Pasti akan mengalami gangguan kesehatan secara fisik. Ya, apa itu contohnya? Munculnya penyakit hepatitis C. Ini nggak gampang disembuhkan. Dan juga hepatitis E. Dan bahkan berpotensi sekali saudara tertular dengan HIV/AIDS. Bahkan bisa merusak susunan saraf, pusat saraf saudara, jantung, ginjal, paru-paru, dan organ-organ tubuh yang. Pertanyaannya, buat apa saudara berpacaran dan menikah dengan orang yang sudah kesakitan begini? Buat apa? Mau bisa diandalkan apa pasangan yang sudah penuh dengan sakit penyakit seperti itu, saudara? Itu hanya akan memeroti uang saudara. Membawa dia bolak-balik ke rumah sakit, tapi tidak sembuh-sembuh. Karena pasangan saudara, pacar saudara, sudah mengkonsumsi narkoba. Dan biasanya, kalau saudara berpacaran atau punya pasangan hidup yang sudah mengkonsumsi narkoba, pasti saudara akan ikut-ikutan juga menjadi pengkonsumsi. Dan tidak hanya berhenti menjadi pengkonsumsi, tapi juga apa? Pengedar. Maka artinya apa? Penjara sudah dekat. Itu yang menyebabkan. Kenapa banyak pasangan muda-mudi yang lagi pacaran masuk penjara? Karena kenapa? Sama-sama mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. Banyak rumah tangga yang baru menikah, saudara. Sudah disikat oleh polisi. Karena kenapa? Tertangkap basah mengkonsumsi narkoba. Bahkan mengedarkan narkoba. Ini saudara harus pikirkan. Untuk itu, saudara dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata firman Tuhan lewat Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk itulah saudara perlu menjauhi narkoba. Dengan cara apa? Menjaga kekudusan, menjaga kesucian mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara. Jangan coba-coba mengkonsumsi narkoba. Apalagi mengedarkan. Kalau saudara mau mendapatkan pasangan hidup yang clear and clean dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari dalam dirimu dulu. Jangan mengkonsumsi, apalagi mengedarkan. Maka rangka yang kedua,
Doakan dan minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya pasangan ini di kemudian hari yang clear and clean dari apa? Penyalahgunaan narkoba dan bahkan juga pengedaran narkoba. Jadi saudara, jangan saudara kira kalau wajahnya ganteng, tinggi, ini pasti udah clear dan clean dari narkoba. Siapa bilang? Lihat itu yang di televisi itu. Wajahnya ganteng, cantik, tampan, tinggi, pengedar narkoba kan? Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Orang yang punya pasangan, pecandu narkoba. Apa yang terjadi? Pacarnya dibawa ikut menjadi pecandu. Dan bahkan menjadi sama-sama pengedar. Nah, apa yang terjadi? Rumah tangganya kacau. Bahkan dua-duanya masuk penjara. Saudara, ini kriteria yang pertama. Kalau saudara mau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Yang pertama, jauhkan dirimu dari mengkonsumsi narkoba. Apalagi mengedarkan. Dan juga tandai, pakai kriteria. Ya, supaya engkau mendapatkan pasangan hidup yang tidak mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. Karena saya katakan tadi, apa gunanya saudara punya pacar yang cantik atau ganteng, tetapi apa? Pengguna pengedar narkoba. Baru nikah langsung mati pula. Sebelum matinya, mengalami apa? Apa mengidap berbagai sakit penyakit pula. Habis energi, waktu, tenaga, dan pikiran uang saudara. Hanya untuk membawa pasanganmu bolak-balik mengkonsumsi obat dan bahkan bolak-balik ke dokter. Nggak sembuh-sembuh pula. Dan saudara tahu, kalau saudara sudah terkena dengan narkoba, sulit dan sukar untuk disembuhkan. Ada orang berpikir, tapi kan Pak, katanya ada panti rehabilitasi. Saya mau katakan kepada saudara, panti rehabilitasi itu nggak gratis, bayar. Jadi jangan saudara berpikir, nanti saya bisa dirawat di panti rehabilitasi, dapat makan 3 kali sehari, tidur enak, tidak ngapa-ngapain. Bayar. Saudara tahu berapa bayarnya itu setiap bulan? Lebih mahal daripada uang kiriman saudara tiap bulan. Minimal itu 1,5 juta. Jadi jangan berpikir, wah nanti gampang ngobatin. Ngobatin dari mana? Paham yang pertama ini. Jauhkan ini dan pakai ini menjadi standar yang pertama untuk mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan. Clear and clean dari narkoba. Yang kedua, tidak merokok. Menurut survei, akibat tragis, ngeri, mematikan dari merokok 5,4 juta mati. Ini supaya tobat kalian para perokok ini. Untuk itulah selalu berkali-kali saya katakan, kalau saudara mengkonsumsi rokok, sebenarnya engkau sedang membunuh dirimu sendiri. Pelan, tapi mati. Hei perempuan-perempuan, pakai akal dan pikiranmu dengan benar. Buat apa kau pacaran dan menikah dengan orang yang akan mati besok? Dipikirin itu. Buat apa? Oh, tapi ganteng, Pak. Iya, tapi kalau dia toh juga mati besok, buat apa itu kegantengan? Tapi cantik, Pak. Tapi kalau kecantikannya itu juga akan membuat dia besok mati. Dan saudara juga akan itu ikut mati. Buat apa? 5,4 juta mengalami kematian di seluruh dunia, termasuk di Bandung. Karena kenapa? Mengkonsumsi rokok. Saudara, mungkin berpikir, tapi kan saya nggak merokok, Pak. Hanya pacar saya itu aja yang merokok. Pahami ini. Yang lebih mudah terserang sakit penyakit akibat daripada rokok. Bukan hanya sekedar perokok, tapi juga ada namanya perokok pasif. Siapa perokok pasif itu? Saudara tidak merokok,
Tapi temanmu, pacarmu, suamimu, istrimu merokok, engkau juga akan terserang dengan penyakit yang sama. Maka untuk itu dua-duanya, saudara sendiri harus clear dan clean dari rokok, tidak merokok. Maka kalau saudara tidak merokok udah bagus tuh. Tapi ingat nih, pastikan juga engkau punya kriteria, jangan mau pacaran, jangan mau menikah dengan pria atau wanita yang masih merokok. Karena cepat atau lambat engkau akan dirusak dan juga dimatikan. Karena ini hasil survei, bro. Ini baru dari sudut kematian. Nih. Bagaimana dari sudut biaya? Perhatikan. Biaya penyembuhan akibat bahaya merokok. Saudara tahu, itu 96 miliar dolar Amerika. Itu sama dengan kalau kita rupiahkan 1,4 triliun rupiah. Dan ini pun tidak ada kepastian semua. Maka saudara para perokok ini sebenarnya, ya, engkau sedang membunuh dirimu sendiri. Dan yakinlah, engkau akan cepat mati kok. Nah, saudara yang perempuan juga, yang perempuan, kalau ikut-ikutan merokok sama, kematian siap untuk menanti saudara kok. Buat apa berpacaran, menikah dan berumah tangga dengan merokok, dengan yang suka merokok? Buat apa? Itu buang-buang uang, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, juga pasti merusak kesehatan. Di sisi lain, rokok juga mengakibatkan berbagai jenis penyakit. Apa aja? Jantung. Itu makanya hari-hari ini banyak orang masih muda. Udah terkena serangan jantung kan? Mati mendadak. Ya karena sudah sejak dari dulu. Yang dimasukkan ke mulutnya itu adalah sampah dari rokok kan? Apalagi penyakit paru-paru, TBC, kanker, stroke, masih muda, udah stroke. Tiba-tiba tangan saudara tidak bisa lagi elastis saudara pakai untuk belajar. Tiba-tiba saja kakimu tidak bisa lagi kau pakai berjalan. Stroke. Atau tiba-tiba saja saudara tidak bisa lagi bicara. Karena stroke. Akibatnya karena merokok. Hei perempuan-perempuan, buat apa yang kau menikah? Pacaran dengan laki-laki yang akan berpotensi stroke. Juga apa? Penuh dengan sakit penyakit. Penyakit jantung, paru-paru, kanker. Kanker kan nggak mudah disembuhkan. Dan juga apa? Impotensi. Apa itu impotensi? Tidak bisa punya keturunan. Sia-sia engkau menikah dengan laki-laki yang kelihatannya ganteng, tampan. Tapi apa? Impoten karena dia perokok. Nih, dibuka pikirannya dengan benar. Ke saudara berpikir, apa orang tuaku dari dalam rahim ibunya sudah merokok, Pak. Tapi buktinya kami lahir juga ke dunia ini dengan 11 orang. Persis seperti kesebelasan pemain bola. Iya, engkau lahir ke dunia ini. Tapi mungkin orang tuamu sudah dikuasai oleh berbagai sakit penyakit ini. Atau mungkin juga saudaramu termasuk dirimu sendiri. Karena belum engkau rasakan aja. Sudah ada benih-benih daripada sakit penyakit ini. Apa itu? Penyakit jantung, kanker, paru-paru. Nah jangan lupa, waktu engkau nanti menikah, engkau belum tentu bisa punya anak karena sudah impoten. Karena engkau juga mengkonsumsi rokok. Nih, pahami dengan benar. Sama juga bagi saudara perempuan ya. Karena sekarang ini juga sama. Perempuan juga banyak merokok. Sama prinsipnya. Kalau engkau mau pingin menjadi gudang sakit penyakit, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, stroke,
dan tidak bisa hamil, silakan dilanjutkan mengkonsumsi rokok. Cepat atau lambat kematian akan menjemput saudara. Ini bahaya merokok. Maka seringkali saya sampaikan, rokok adalah pintu masuk yang kemudian saudara akan meningkat menjadi pengkonsumsi narkoba. Karena rata-rata pengkonsumsi narkoba itu adalah para perokok sebenarnya. Maka untuk itu selalu saya sampaikan, jauhkan diri dari barang haram seperti ini. Kalau engkau mau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata kuncinya adalah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Jangan ikut-ikutan orang. Jangan ikut-ikutan temanmu yang mengkonsumsi rokok. Walaupun ditawarin gratis, tis. Kenapa? Berbagai sakit penyakit ini akan mengancam diri saudara. Maka dikatakan berubahlah, tinggalkan itu, tolak itu, putuskan itu. Kalau kau nggak mau didiami, dihinggapi berbagai sakit penyakit ini, dan juga apa? Kalau engkau tidak mau mati muda, tinggalkan itu. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara, perempuan-perempuan, tolak. Mentah-mentah para pria-pria yang mendekatimu, kalau dia masih perokok. Sama seperti yang pertama tadi, para pria-pria yang mengkonsumsi narkoba. Karena itu akan menghancurkan hidupmu dan juga masa depanmu di kemudian hari. Sama prinsipnya. Lagi-lagi, kalau ada perempuan yang juga terbuka untuk menjadi pasangan hidup, tapi dia mengkonsumsi narkoba dan rokok, sebelum engkau dirusak dia melalui berbagai sakit penyakit, jantung, paru-paru, kanker, stroke, impotensi. Maka ini juga yang harus menjadi kriteria kedua bagi saudara untuk mendapatkan pasangan hidup. Jadi jangan bangga. Kalau punya pacar, kalau punya suami, istri perokok, itu kebodohan itu. Bodoh itu namanya. Coba saudara bayang. Di setiap bungkusan rokok itu kan ada tulisan. Ya, rokok dapat menyebabkan impotensi, kanker, penyakit paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Kan ada tulisan itu kan. Tapi coba, saudara tahu baca tulis, tapi sengaja saudara mengkonsumsi itu juga. Artinya apa? Betapa bodohnya. Padahal katanya mahasiswa, katanya dewasa, tapi nggak bisa membedakan ini racun atau tidak. Dan saudara tahu, para perokok itu sebenarnya gambaran dari kehidupan orang paling miskin. Para perokok itu menggambarkan dirinya orang yang paling buruk. Kenapa? Karena udah jelas-jelas tuh di dalam setiap bungkusan rokok itu dalam rokok, tapi masih mengkonsumsi. Berarti kan bodoh kan itu namanya. Malulah saudara. Katanya mahasiswa, tahu baca tulis. Tapi justru apa yang sudah tertulis, saudara masih melanggar. Maka bagi saudara yang perempuan nih, laki-laki perokok adalah tanda laki-laki bodoh itu sebenarnya. Maka jangan engkau berpacaran dengan orang laki-laki yang bodoh. Wanita yang merokok adalah wanita yang bodoh sebenarnya. Bukan pintar.
Karena dia sudah tahu ada tulisan dilarang merokok dan rokok menyebabkan berbagai sakit penyakit, tapi dia ngotot masih mengkonsumsi. Maka untuk itu, jangan memperpacaran apalagi menikah dengan pria atau wanita yang masih merokok. Supaya saudara tidak ikut-ikutan bodoh dan juga tidak melahirkan keturunan yang bodoh, Kak. Kriteria yang ketiga, tidak mengkonsumsi miras alias dugem. Saudara perhatikan gambar yang ada di sebelah. Ada 10 dampak negatif akibat mengkonsumsi miras, alkohol, atau juga gedugem. Berbagai sakit penyakit itu menghampiri saudara kalau saudara mengkonsumsi miras dan dugem sesuatu. Maka pada tahun 2019, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ada 5 orang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Karena mereka mengkonsumsi miras. Buta total. Buta total. Sisanya meninggal dunia. Akhirnya mereka tidak lagi bisa melanjutkan kuliah. Sehingga harus langsung pulang. Kembali ke kampung. Mau gimana bisa kuliah lagi? Orang udah buta kok nggak bisa lihat. Itu hanya karena menikmati miras dan dugem. Itu. Nah, menurut data dari WHO, penggunaan alkohol berbahaya membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun. 3 juta orang mati setiap tahun karena mengkonsumsi minyak. Dan ini termasuk penyakit yang ada di seluruh negara di dunia ini yang menyebabkan banyak orang meninggal. Saudara, buat apa engkau berpacaran dan menikah punya suami, istri cantik ganteng, tapi mengkonsumsi miras? Yang mana berbagai sakit penyakit sudah bersarang di dalam tubuh dan tinggal nunggu waktunya dia akan mengalami kematian. Kalau saudara perhatikan di sini, orang yang mengkonsumsi miras tidak makin pintar, makin oh iya. Gak ada mahasiswa yang mengkonsumsi miras, IPK-nya 4, gak ada. Yang ada adalah IPK jongkok tuh, 0 koma. Jadi suatu kesesatan berpikir, kalau saudara berpikir, selama ini, wih, kalau saya mengkonsumsi miras, saya makin pintar, cerdas. Di Hong Kong itu kali. Di Hong Kong juga nggak ada itu. Di dunia lain adanya itu, di neraka. Mengkonsumsi miras tidak membuat makin pintar. Tidak makin membuat makin cerdas, makin bodoh, iya. Hei perempuan-perempuan, buka mata, buka pikiran. Jangan bangga kalau engkau punya pacar yang mengkonsumsi miras. Karena kenapa? Itu adalah contoh model pria yang bodoh. Karena kenapa? Berbagai sakit penyakit bersarang di tubuhnya. Yang cepat atau lambat, dia akan menyusul teman-teman yang lain juga akan meninggalkan dunia. Walaupun mungkin dia ganteng. Sama. Untuk para perempuan. Kalau engkau cantik, tapi mengkonsumsi miras. Tubuhmu hanyalah menjadi sarang sakit penyakit. Dan kematian akan menjemput saudara. Maka awasi dirimu, jagai dirimu, bagari dirimu. Jangan sampai mengkonsumsi ini. Dan jangan juga mau berpacaran dengan orang yang mengkonsumsi miras atau yang suka dugem. Dan saudara tahu secara keturunan. Tidak ada orang mengkonsumsi miras. Keturunannya, anak-anaknya pintar tidak sengaja. Yang ada itu bodoh dan oon. Maka jauhkan diri saudara dari hal ini
Dan engkau harus punya kriteria, harus punya standar. Jangan mau berpacaran, jangan mau menikah dengan pria atau wanita yang mengkonsumsi miras. Untuk itulah Yesaya pasal 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Apa artinya celaka? Tuhan pasti menghukum. Tuhan pasti menghajar orang yang mengkonsumsi miras. Dan juga yang sering duduk. Dengan cara apa? Tuhan izinkan berbagai segi penyakit menyerang tubuh saudara. Bahkan kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran akan dialami. Serta apa? Kematian. Cepat atau lambat akan menjemputnya. Itu arti kata celakalah mereka yang menjadi jago minum. Artinya apa? Mengkonsumsi miras kan itu. Dan gak ada yang mengkonsumsi miras masuk surga. Ataupun juga yang merokok dan mengkonsumsi narkoba. Enggak ada yang masuk surga. Itu neraka terbaik. Neraka yang terbaik buat mereka. Sama prinsipnya. Mengkonsumsi miras atau dugem tidak membuat makin cerdas. Saudara, ya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini harus saya tegas menjelaskan ini karena selama ini saudara nggak pernah diajarin ini oleh orang tuamu, bahkan juga oleh pendetamu dan pastormu. Nggak pernah kan? Maka harus saya jelaskan supaya saudara menjadi lebih baik dari orang tua sendiri, lebih baik dari orang-orang lain. Udah terlalu banyak mahasiswa ya. Di sini kan saya sudah ungkapkan tadi. Mahasiswa mengalami kebutaan total di suatu kampus. Itu karena mengkonsumsi miras. Bahkan beberapa orang temannya harus serangan jantung, mati mendadak karena mengkonsumsi miras. Di sisi lain, banyak mahasiswa, banyak muda-mudi Kristen yang gagal dan hancur studinya karena mereka mengkonsumsi miras. Mungkin saudara berpikir, tapi Pak, dari dulu sampai sekarang saya mengkonsumsi, tapi saya masih sehat-sehat aja. Iya, engkau kelihatannya sehat, tapi tubuh sudah penuh dengan sarang penyakit. Mungkin saudara berpikir, saya masih dikasih hidup, napas oleh Tuhan. Iya, hari ini, esok, belum tentu engkau masih hidup. Yang perempuan-perempuan perhatikan. Jangan engkau berpacaran dengan orang mengkonsumsi miras. Kalau engkau tidak mau mengalami berbagai sakit penyakit seperti yang ada di slide ini. Sama juga bagi saudara yang laki-laki. Jangan mau berpacaran dengan wanita yang katanya cantik, rupawan. Tapi apa? Tukang minum. Itu hanya akan merusak diri saudara. Pahami ini, renungkan ini, jadikan ini menjadi standar. Yang keempat, kriteria keempat, tidak melakukan seks bebas. Sebuah penelitian dilakukan di Bandung pada tahun 91 menunjukkan dari pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa 5,86% pernah melakukan hubungan seks. Ini di Bandung. Nggak jauh-jauh dari tempat saudara. Dan sangat mungkin orang-orang yang disuruh di sini juga mewakili ada beberapa orang dari apa? Dari kampus atau juga dari sekolah saudara. Saudara tahu dampak seks bebas itu apa? Melahirkan berbagai sakit penyakit menular. Berpotensi. Penyakit menular itu apa? HIV AIDS. Ya, kanker. Dan juga apa? Kehamilan di luar nikah yang sah. Pengguguran kandungan. Penyakit kelamin menular. Dan ini semuanya tidak gampang disembuhkan. Coba saudara, apa gunanya, apa untungnya engkau berpacaran dengan orang yang sudah terbiasa melakukan hubungan seks yang notabene-nya dirinya sendiri sudah menjadi sarang penyakit yang mematikan. Lalu saudara ngotot memaksakan diri untuk tak menikah dengan orang yang sudah terbiasa melakukan seks bebas. Engkau akan terjangkiti. Engkau akan tertulari dengan yang namanya apa?
penyakit-penyakit kelamin ini. HIV AIDS yang tidak ada sampai sekarang obatnya dan termasuk kanker. Mau jadi apa itu kira-kira rumah tangga yang saudara bangun, pernikahan yang saudara bangun, kalau suami istri sudah di sini posisinya? Tidak lain, hanya masalah, hanya persoalan, hanya penderitaan yang akan saudara alami. Bukankah orang berumah tangga supaya lebih damai, supaya lebih sejahtera, supaya lebih bahagia kan? Tapi karena saudara salah memilih pasangan hidup, rumah tangga yang saudara jalani bukan damai, sejahtera, tapi apa kehancuran. Makanya saya sudah melihat pasangan muda-mudi karena ngotot mempertahankan hubungan dengan pasangannya yang sudah terbiasa melakukan hubungan seks dan sudah terjangkit penyakit HIV. Apa yang terjadi? Dia sendiri tertular. Dan saudara tahu, orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS dan bahkan juga beberapa penyakit yang lain karena seks bebas, itu akan sulit mendapatkan keturunan. Kalaupun bisa mendapatkan anak, anakmu bisa terjangkiti HIV/AIDS. Maka dari demikian Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau saudara melakukan itu, dikatakan di sini, ia tidak mendapat tempat di surga. Maka jauhkanlah dirimu dari hubungan seks bebas. Dan jadikan ini menjadi standar atau kriteria. Jangan mau berpacaran, apalagi menikah dengan orang yang sudah terbiasa melakukan seks bebas. Karena kenapa? Kehadirannya dia nanti dalam rumah tanggamu membawa penyakit. Hanya membawa masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Sudah. Pahami ini. Karena sudah terlalu banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan muda-mudi Kristen. Awalnya mereka berteman, berpacaran. Lama-kelamaan, hanya mereka terbiasa melakukan hubungan seks di kos. Dan rupanya pacarnya ini sudah sering juga melakukan hubungan seks dengan orang-orang lain. Dan apa yang terjadi? Pacarnya ini pun juga ya menulari pasangannya dengan penyakit HIV/AIDS. Tiba-tiba dicek ke dokter, positif terjangkit HIV/AIDS. Lalu bingung, stres. Dari mana? Ya dari pacarnya lah. Karena mereka sudah sering melakukan hubungan seks. Akibatnya apa? Hancur sudah hidup. Hancur sudah studi. Hancur sudah masa depan. Tidak ada lagi impian untuk bangun rumah tangga. Jauhkan dirimu dari hal ini dan pakai ini menjadi standar atau kriteria. Jangan mau berpacaran, apalagi menikah dengan orang sudah terbiasa melakukan hubungan seks. Karena saudara tahu, pernikahan dalam kekristenan hanya satu kali seumur hidup kok. Kalau saudara sudah salah memilih pasangan hidup, saudara tidak bisa seenaknya cerai. Gak bisa. Jadi gimana Pak? Jalan terus. Walaupun sudah hancur rumah tangga itu. Maka, dan kasus-kasus itu kan sudah banyak. Maka jangan sampai yang pernah terjadi di keluarga orang, di dalam kehidupan, pasangan muda-mudi orang lain, itu terjadi dalam diri saudara. Maka lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa ini. Maka memang mungkin jadi pertanyaan saudara. Pak, susah banget dong ya dapat pasangan hidup yang clear and clean secara jasmani. Betul susah memang. Bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan. Susah dan sulit. Bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan. Susah. Tapi bagi orang yang sudah percaya sama Tuhan. Nggak sulit mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Yang tidak mengkonsumsi narkoba, yang tidak mengkonsumsi rokok, tidak mengkonsumsi miras, tidak melakukan hubungan seks. Nggak sulit bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Di zaman saya mahasiswa S1, narkoba, ganja, rokok.
miras, seks bebas sudah masif juga kok. Tapi saya bisa mendapatkan juga pasangan hidup yang clear dan clean jauh dari semua ini. Kenapa? Karena saya menjauhkan diri saya, menjaga diri saya tidak melakukan dan tidak mengkonsumsi barang-barang haram ini. Termasuk tidak mengkonsumsi narkoba ganja, apalagi tidak mengkonsumsi miras, tidak merokok, tidak pernah melakukan hubungan seks. Maka firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kehidupan yang baik. Waktu saya masih menjadi mahasiswa, sangat dipertimbangkan oleh Tuhan. Maka Tuhan kasih saya pasangan hidup yang baik. Tidak pernah melakukan yang sepertinya. Jadi saudara, sulit bagi orang yang tidak percaya. Sulit bagi orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan firman Tuhan, nggak ada yang sukar bagi Tuhan untuk berikan pasangan hidup yang terbaik. Tapi kalau saudara melakukan ini dan hidup mengkonsumsi narkoba, miras, ya seks bebas, ya pastilah pasanganmu pasti dapat yang segitu juga. Karena kenapa? Ya hidup saudara kan di situ. Jadi kalau mau dapat yang terbaik, jauhkan dirimu dari hal yang tidak baik. Ya terima. Tidak memiliki penyakit menular. Artinya pastikan saudara atau pasti dia tidak mengidap penyakit menular seperti sipilis. Sipilis ini kan penyakit alat kelamin nih. Kanker mulut bagi para perempuan. Sipilis itu penyakit alat kelamin untuk laki-laki. Ya. Kenapa muncul penyakit kelamin sipilis, HIPS, kanker rahim bagi alat kelamin wanita? Kenapa? Karena sudah sering melakukan hubungan seks sebelum usia 17 tahun, bahkan sampai mahasiswa masih melakukan. Apalagi saudara hidup sendiri di kosan kan? Nggak ada orang tua yang melototin, bapak ibu kos, mana peduli. Akibatnya apa? Saudara mudah tersangkut paut dengan penyakit-penyakit itu tadi. Saudara tahu, resiko terkena penyakit yang saya jelaskan dari contohnya salah satunya HPE mencapai 4 hingga 5 kali lipat muda, remaja dan pemuda yang terkena penyakit HPE. Terlebih khusus disurvei sejak tahun 2007. Terdapat 2.947 kasus. Dan 2009 meningkat menjadi 8 kali lipat. Totalnya menjadi 17.699 kasus. Artinya apa? Tren penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS itu tinggi di kalangan anak remaja pemuda, termasuk pemuda Kristen loh. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan hubungan seks. Dan saudara tahu, kalau saudara sudah tertular penyakit yang mematikan ini, apa akibatnya? Nih, perhatikan. Meninggal dunia mencapai 3.586 orang. Dan di Indonesia, tahun 2024 nih, terdapat 501 kasus HIV/AIDS. Dan ini ada di 32 provinsi dan 300 kabupaten kota. Dan penderita penyakit HIV/AIDS ini terbanyak di kalangan usia produktif itu saudara mahasiswa. Kisaran 5 sampai 29 tahun. So, saudara, kalau saudara tidak memiliki kriteria yang seperti ini, tiba-tiba engkau hanya lihat tampangnya cantik, ganteng, tapi sudah penyakitan. Penyakitnya HIV/AIDS pula. Saudara tahu akibatnya? Saudara akan ditulari. Bahkan bukan hanya saudara ditulari, tapi termasuk juga siapa? Anak-anakmu di kemudian hari juga bisa tertulari. Orang tuamu bisa tertulari. Adikmu, kakakmu tertulari. Hanya gara-gara karena saudara tidak selektif memilih pasangan hidup. Parahnya lagi kalau saudara juga sudah di sini. Sudah terinfeksi penyakit menular ini. Maka untuk itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina.
Karena berzina itu akan berpotensi saudara tertular dengan penyakit HIV/AIDS. Karena ujung-ujungnya perzinahan itu nanti akan mendorong saudara melakukan hubungan seks kan. Saudara tahu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hati. Sebaliknya, seorang perempuan yang baru di dalam hati, saudara melihat sosok seorang pria yang ganteng, lalu saudara mengingini dia, engkau juga sudah berzina dalam hati walaupun tidak praktek. Maka artinya di sini apa? Jaga hati pikiranmu dari keinginan berzina supaya terjaga juga tindakan dan perbuatan saudara dari tindakan berzina secara real. Sehingga apa? Saudara akan clear dan clean jauh dari yang namanya penyakit menular HIV/AIDS. Saya jadi ingat suatu kasus beberapa puluh tahun yang lalu. Ada seorang wanita berpacaran dengan seorang pria. Pria ini memang ganteng, wanitanya juga cantik. Karena mereka ini hanya mendasari kriteria itu kan hanya fisik ya. Itu aja standarnya. Lihat tampangnya cantik, ganteng, itu aja standar. Tapi mereka berdua tidak punya kriteria tentang apakah pasangan mereka berdua, di antara mereka berdua ini, clear dan clean dari penyakit HIV/AIDS. Lalu mereka menetapkan hari, tanggal, bulan pernikahan mereka. Dan mereka tunaikanlah itu, acara hari, tanggal, pernikahan, dan resepsi mereka. Lalu mereka menjalani rumah tangga itu. Bulan pertama belum ada masalah. Bulan kedua belum ada masalah. Bulan ketiga belum ada masalah. Bulan ke-9, karena istrinya sudah hamil 9 bulan. Anaknya lahir. Karena prosesnya anaknya lahir di rumah sakit, dokter kaget. Kenapa? Bayi yang baru lahir itu, dokter katakan, sudah positif HIV/AIDS. Sudah positif HIV/AIDS. Lalu suami istri ini saling mempersalahkan kiri dan kanan. Yang menjadi sumber dari penyakit HIV/AIDS itu. Saling mempersalahkan. Saudara tahu siapa sumber dari penyakit itu? Dua-duanya. Karena waktu masih mahasiswa, mereka berdua sudah terbiasa melakukan hubungan seks kepada mantan-mantan pacar. Maka itu turun sampai ke anak. Dan saudara apa yang terjadi? Habis uang mereka untuk berobat kiri kanan. Untuk mengobati anaknya dan juga mengobati diri mereka sendiri. Nggak sembuh-sembuh. Dan beberapa tahun kemudian, akhirnya mereka bertiga meninggal. Saudara, jauhkan dirimu dari penyakit menular dengan cara jangan terlibat pergaulan bebas. Jangan mau berpacaran atau menikah dengan orang yang sudah terinfeksi penyakit HIV. Maka harus pahami dulu track recordnya, latar belakangnya. Kalau saudara mau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, jagai dirimu di masa mudamu ini. Jangan pernah menyentuh dosa. Jangan pernah melanggar firman Tuhan. Jangan pernah melakukan hubungan seks bebas dengan siapapun. Maka sekali lagi, pasti menjadi pertanyaan saudara. Oh, Pak Tony, susah banget dong cari pasangan hidup yang sempurna di zaman ini ya. Susah memang. Sulit. Tapi saya sudah katakan tadi, jadikan dirimu menjadi wanita dan pria yang terbaik. Tidak mengkonsumsi.
miras, narkoba, rokok, ya, dan tidak melakukan hubungan seks, maka engkau akan jauh dari penyakit menular ini. Maka saudara akan jauh dari pasangan hidup yang tidak bagus, yang tidak baik. Dan Tuhan akan mengirimkan yang terbaik buat saudara. Karena Tuhan melihat saudara sudah menjaga masa muda saudara, kekudusan saudara, kesucian saudara. So, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tantangan bagi saudara muda-mudi hari ini. Bagaimana mendapatkan pasangan hidup di zaman ini tidak gampang. Sangat-sangat sulit. Tetapi bagi anak Tuhan yang taat sama Tuhan dan firman Tuhan, akan selalu dibela dan ditolong oleh Tuhan dan bahkan dikasih Tuhan yang terbaik. Asal engkau mulai dari dirimu. Jauhkan dirimu dari barang-barang haram yang sudah saya jelaskan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ciri yang berikutnya yang perlu saudara tahu uh, tentang kriteria pasangan hidup, ya, kriteria yang berhubungan dengan fisik atau kesehatan yang perlu saudara miliki supaya saudara mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan adalah yang keenam, pertimbangkan masalah fisik seperti tinggi badan, warna kulit, atau nikah lintas budaya juga penting. Kecuali nikah lintas agama tidak boleh. Nah, dasar firman Tuhan ya saudara, pentingnya memiliki kriteria secara kesehatan dan fisik di bagian keenam ini adalah perlu mempertimbangkan masalah fisik tentang tinggi badan, warna kulit, nikah lintas budaya, kecuali agama. Nah, mempertimbangkan masalah fisik seperti tinggi badan, warna kulit, wajah, ya, dan lain-lain. Faktor ini sangat mempengaruhi keturunan. Sebab kalau saudara pendek dan pasangan saudara sama pendeknya, maka akan melahirkan anak yang pendek juga. Itu udah pasti. Nah, sebaliknya, kalau saudara kulitnya hitam, pekat, lalu menikah dengan orang yang sama hitamnya, maka pasti melahirkan anak-anak atau keturunan yang sama hitamnya juga. Nah, mereka tidak ada dosanya, tidak ada salahnya kalau kita ya berpikir bagaimana caranya supaya kita punya keturunan, punya anak di kemudian hari, ya lebih baik secara fisik, ya tinggi badan, warna kulit dan lain sebagainya. Tidak salah, tidak dosa kalau kita minta sama Tuhan pasangan hidup yang lebih baik fisiknya, ya dari kita sendiri. Perbaikan keturunan ini juga penting untuk kita pikirkan. Ya, termasuk misalkan nikah beda beda budaya. Ini juga penting saya kira. Mengapa? Karena pernikahan beda budaya itu akan meminimalisir, akan menghindari, bahkan akan mengurangi perjumpaan kelemahan di dalam budaya yang sama. Kalau menikah beda budaya, maka perjumpaan atau pertemuan kelemahan di dalam budaya di dalam pernikahan yang budayanya sama itu akan kental. Tapi kalau nikah beda budaya, maka akan lebih terlihat peluang di mana kelemahan di dalam budaya saya itu tertutupi oleh kelebihan dari budaya pasangan hidup saya. Dan ini sangat bagus, sangat baik, sangat bagus sebenarnya untuk perlu uh, dipertimbangkan. Jadi kita nggak boleh fanatik sempit, hanya memandang, hanya melihat bahwa kalau nikah satu suku, satu budaya pasti yang terbaik. Ya, karena saya sudah melihat dalam perjalanan pelayanan selama 23 tahun, menikah dengan satu budaya, bahkan ada satu semacam hukum lah ya, yang mengharuskan orang tua zaman dahulu, di mana anaknya harus menikah dengan satu budaya yang sama, satu suku yang sama, dengan alasan rumah tangga mereka akan awet, minim dari konflik, minim dari masalah, minim dari perceraian. Saya sudah melihat dengan mata kepala, justru
Ya, realitasnya, kenyataan kehidupan rumah tangga orang Kristen yang dipaksakan hanya dasar budaya yang harus sama, itu banyak mengalami masalah. Ya, masalah apa saja? Konflik yang tidak pernah berujung pangkal, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap istri dan anak dan bahkan juga terhadap suami itu terjadi. Baik kekerasan dalam bentuk verbal ataupun juga kekerasan dalam bentuk uh, non verbal atau kekerasan dalam bentuk perkataan bahkan juga kekerasan di dalam bentuk tindakan uh, ataupun perbuatan. Dan saya lihat tinggi sekali uh, perceraian yang terjadi hanya karena dasar satu suku yang sama. Nah, saya lihat memang ada ketakutan orang-orang tua zaman dulu. Kenapa orang anak-anaknya selalu dipaksakan harus menikah dengan satu budaya yang sama? Ketakutannya adalah nanti bahasanya berbeda, eh, adat istiadatnya berbeda, susah beradaptasi dan lain sebagainya. Saya kira alasan itu ya tidak bisa kita jadikan jadi patokan. Karena kenapa? Orang berubah, zaman berubah. Nah, untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil keputusan untuk menikah dengan lintas budaya. Istri saya itu latar belakangnya Jawa dan saya Batak. Saya melihat dan menemukan dan saya mengalami sendiri dengan pernikahan lintas budaya yang saya jalani, itu ada banyak kelemahan-kelemahan di dalam budaya saya. Suku saya itu tertutupi oleh kelebihan-kelebihan dalam budaya istri saya yang notabene orang Jawa. Hal yang sama, banyak kelemahan-kelemahan di dalam budaya istri saya yang latar belakang budaya Jawa, itu banyak tertutupi oleh kelebihan-kelebihan budaya yang saya punya sebagai background orang Batak. Nah, bagaimana dalam hal berkomunikasi? Saya bersyukur dengan saya punya pasangan budaya yang berbeda. Ya, komunikasi saya itu banyak diubahkan juga oleh pasangan saya. Tahulah kalau orang Batak, gaya pola komunikasinya itu kan selalu keras gitu ya. Dan seringkali mungkin tidak paham, tidak mengerti perasaan orang. Tapi dengan saya punya pasangan hidup, saya justru semakin banyak direm dalam hal apa? Berkomunikasi. Artinya apa? Lebih lembut tapi tidak menghilangkan ketegasan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi perlu dipertimbangkan, ya. Nah, maka untuk itu firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerimanya, dari setiap orang yang mencari mendapat, dari setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Artinya apa? Kalau kita meminta pasangan hidup yang ya lebih fisiknya lebih tinggi dari kita karena mungkin kita kurang tinggi, boleh kok kata Tuhan mintalah. Kalau kita meminta pasangan hidup kita yang notabene mungkin warna kulit kita tidak terlalu putih, lalu kita berharap supaya anak kita di kemudian hari putih, boleh kok kita meminta supaya Tuhan sediakan pasangan hidup yang lebih putih kulitnya dari kita. Ya, dan juga hal-hal yang lain boleh. Karena Tuhan katakan mintalah, ya, maka akan diberikan kepada. Nah, tapi memang ada hal yang kedua yang harus juga kita pahami. Carilah, artinya apa? Kita perlu bergaul dengan orang-orang yang ya memiliki perbedaan fisik, tinggi badan, warna kulit. Kita perlu membangun komunikasi, kita perlu bersahabat ya dengan mereka. Karena dengan terbukanya persahabatan itu komunikasi maka terbuka ruang dan kesempatan kita berkenalan dengan pasangan hidup yang memiliki ya perbedaan tinggi badan, warna kulit, ya raut wajah ataupun juga dan sebagainya. Maka itu dalam bicara dalam konteks carilah. Tapi harus kita pahami juga, semuanya harus bergantung kepada Tuhan. Artinya apa? Keputusan akhir. Apakah Tuhan akan kasih seperti yang kita minta? Ya, tinggi badan pasangan hidup kita itu lebih tinggi dari kita karena kita lebih pendek. Semuanya keputusan itu harus kembali kepada Tuhan. Kita nggak boleh marah-marah sama Tuhan, kita nggak boleh pertama Tuhan. Sebaliknya juga, ya, karena kulit kita mungkin ya tidak terlalu putih, lalu kita minta yang kulitnya putih pasangan hidup kita. Keputusannya harus tetap di Tuhan. Yang artinya apa? Tidak boleh memaksakan apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena pemberi keputusan, penjawab doa kita adalah Tuhan itu sendiri. Tapi yang terpenting, bagian kita selagi Tuhan kasih, yaitu apa? Meminta.
dapat pasangan hidup yang tinggi badannya karena kita lebih pendek, yang putih kulitnya karena kita lebih hitam. Itu nggak salah, itu nggak dosa. Asal kita tahu batasannya, keputusan akhirnya kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan sebagai kriteria keenam, ya, mendapatkan pasangan hidup, ya, secara fisik. Kriteria yang ketujuh, ya, untuk mendapatkan pasangan hidup secara fisik, sebaiknya pria lebih tua dari wanita. Mengapa ini menjadi penting? Saudara Yesus Kristus mempertimbangkan tentang usia pria lebih tua dari wanita itu menjadi penting sebab kalau pria lebih tua maka dia akan percaya diri dan lebih matang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai pelindung dalam keluarga, juga sebagai penanggung jawab penuh atas segala kebutuhan dan keperluan dari istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Itu akan bisa kita temukan kalau pria itu lebih tua, baik secara umur, baik secara fisik, baik secara pengetahuan, juga baik secara karakter. Ya, perlu lebih tua, perlu lebih matang. Nah, sehingga sikap ya yang demikian, maka wanita akan merasa lebih nyaman kalau dia dipimpin oleh seorang pria yang lebih tua secara umur, secara karakter, secara pola pikir, secara wawasan. Pasti si wanita, si istri akan lebih nyaman itu. Ya, karena dia sadar betul yang memimpin dia, yang mengarahkan dia jauh lebih tua, jauh lebih matang, jauh lebih dewasa dari sudut aspek apapun, termasuk aspek jasmani ya. Nah, lalu seringkali pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya jika wanita lebih tua dari pria? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kecenderungannya kalau wanita lebih tua dari pria, maka wanita akan seringkali mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga. Artinya apa? Wanita akan selalu diberikan beban yang lebih besar apa? Memikirkan kebutuhan rumah tangga. Contohnya apa? Cari nafkah. Menyelesaikan masalah persoalan yang ada dalam keluarga itu sendiri. Artinya dia tidak hanya mengurus anak saja, tapi mengurus hal-hal di luar daripada anak. Artinya tanggung jawab seorang pria itu diambil alih seorang wanita kalau dia lebih tua. Kecenderungannya di situ. Ya, akibatnya apa? Si pria, si suami tidak dewasa, tidak punya beban, tidak punya tanggung jawab untuk berkontribusi lebih sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami. Karena merasa istriku bisa melakukan semuanya kok. Yang artinya suami akan menjadi sebatas ya pembantu di dalam keluarga. Artinya terjadi pergantian peran di mana suami menjadi ibu rumah tangga dan si istri menjadi kepala rumah tangga. Dan ini sangat menyalahi firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan suami itu ditetapkan oleh Tuhan bukan adalah menjadi kepala dan istri itu adalah menjadi penolong. Jadi jangan kita bolak balik. Jadi jangan bangga pria kalau mendapatkan istri yang lebih tua, ya. Tapi harus apa? Koreksi, sedih. Karena kenapa? Fungsi dan perannya dia sebagai suami semakin dikerdilkan, semakin direndahkan. Dan rata-rata suami-suami yang ya lebih didominasi peran fungsinya oleh para istri, kecenderungannya tidak punya kepercayaan diri. Ya, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perusahaan juga dia tidak percaya diri memimpin orang-orang di sekitarnya. Akibatnya apa? Tidak berkembang. Suami dalam karir dan pekerjaan dan bisnis. Karena kenapa? Dia hidup di bawah ketiak sang istri. Ini yang tidak baik. Dan saya sudah menemukan ada banyak keluarga-keluarga yang karena istrinya terlalu lebih tua daripada suaminya. Kecenderungannya suaminya apa? Lari dari tanggung jawab. Ya, bahkan lebih mendorong istri mencari nafkah. Padahal tujuan utama dan paling pokok mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Dan akibatnya apa? Suaminya nggak berkembang. Dan istrinya kelelahan dan kecapean. Dan kadang-kadang kalau suaminya pun mengurus anak, tumbuh kembang anak tidak bisa berjalan dengan maksimal. Karena kenapa? Peran itu harusnya dikerjakan oleh istri. Dan suami kerjaannya adalah menafkahi istri dan anak-anak. Nah,
Di samping itu jika wanita lebih tua, maka secara fisik juga akan lebih cepat mengalami penuaan. Kita tahu, waktu wanita ya melahirkan itu terjadi banyak perubahan di dalam semua komponen-komponen yang ada dalam tubuhnya. Maka di faktor usianya sudah tua, ditambah lagi dia harus melahirkan anak, itu akan memberikan akumulasi ya penuaan dalam seluruh totalitas organ-organ tubuh daripada seorang wanita. Maka kecenderungannya, karena kecenderungan itulah sebenarnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Seringkali, kalau istrinya lebih tua, suaminya lebih muda, ini ada potensi. Ya, suami yang muda tadi apa? Selingkuh. Dan saya sudah menghadapi keluarga-keluarga yang begitu-begituan selama kurang lebih 23 tahun. Saya tanya kok kenapa? Suami suka selingkuh. Alasannya karena istriku sudah tua peot katanya. Di sisi lain dia masih muda. Lalu dilihat sekretarisnya, teman kerjanya, daun muda semua. Maka di situ saya lihat potensi perselingkuhan, perzinahan akan terbuka ruang bagi seorang pria yang lebih muda kalau suami istrinya lebih tua. Nah, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu ada maksudnya di sini. Inilah dia tulang dari tulangku dan dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang pertama kali diciptakan Tuhan ke dunia ini bukan wanita tapi pria. Bukan Hawa, tapi Adam. Yang kedua, perempuan atau Hawa itu berasal dari mana? Dari tulang rusuknya Adam. Artinya, saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, selayaknya lah pria yang harus lebih tua, yang harus lebih matang, lebih dewasa dalam semua aspek dibanding daripada wanita untuk menjadi pasangan hidup. Sebaiknya dihindari wanitanya lebih tua, dihindari. Tapi sebaiknya laki-laki lah yang harus umurnya lebih tua, pemikirannya lebih matang, lebih dewasa, lalu mengikut sang perempuan. Ini juga yang menjadi sebuah pemikiran saya dari dulu sejak waktu saya mahasiswa. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya pasangan hidup yang usianya lebih muda dari saya. Kenapa itu saya minta? Dan dengan anugerah Tuhan, Tuhan jawab. Karena tadi, ya, supaya saya punya memiliki beban moral dan tanggung jawab yang penuh, memimpin istri dan anak saya, dan bertanggung jawab juga menafkahi mereka pagi, siang, dan malam. Dan usia saya dengan istri saya tidak jauh, bedanya kami itu 2 tahun. Nah, saudara. Jadi sekali lagi, ini ada faktor jangka panjang yang harus kita pikirkan, yaitu ya apa meminimalisir perselingkuhan, perzinahan dengan dengan suami lebih tua dan istri lebih muda. Tuhan Yesus memberkati.